Karena di sini mungkin gue udah bukan di apa ya, sosmed tuh bukan buat cari cloud doang lah. Iya. Bukan misalnya yaudah biar keren, biar rame, tapi gue ada sense of responsibility-nya kalau gue ngomong walaupun tujuannya A, ada yang dikasih ke B, ke C, dan lain-lain. That's the nature of social media sekarang. Contoh gitu. kayak gini misalnya. Andai kan ketika kita bahas tentang tanggung jawab ya, tapi tidak bisa dengan mudah diaplikasikan kepada kenyataan. Balik lagi kan kenyataan kan nggak seideal yang kita bahas. Kalau yang kita bahas ideal kan, kalau kita sudah tahu pemimpinnya siapa, dia yang tanggung jawab. Tapi bisa nggak kita terjemahkan misalnya contoh, ketika kita bahas tentang misalnya kasus di Indonesia, presiden harus mundur, nggak bisa, ya kan? Karena kita belum lihat ini posisinya seperti apa. Apakah permasalahannya ada di situ? Apakah memang dia tidak mampu? Ataukah bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang lain? Kita nggak tahu. Nah makanya memang lebih aman bermain di wilayah yang kita tahu. Kenapa tadi gua nanya analogi yang itu? Ya. Karena yang nggak pernah, so far ya gue lihat di sosmed ya, yang belum pernah dibahas adalah dari angle oligarki. Oke. Contoh kayak gini, kita kan sekarang lihatnya DPR, sedangkan kita tahu simply ya karena sistem pemilu kita, karena sistem orang-orang bobrok bisa masuk ke satu tempat itu kenapa sih? Betul. Terus kita kan ngomong salahnya orang-orang bobrok, tapi kita lupa nanya sistemnya, kenapa mereka bisa masuk gitu kan? Betul. Jadi kan udah dari 20 tahun lalu DPR, ya selama 20 tahun terakhir lah, DPR tuh selalu jadi salah satu lembaga yang paling low trust gitu. Karena dari sistemnya mereka masuk kampanyenya mahal, mereka harus perwakilan rakyat, tapi rakyatnya lebih ke partainya, lebih ke sponsornya gitu. Jadi it's a business gitu. Betul. Berarti apa yang mereka lakukan kalau mereka zolim itu tanda kutip bertanggung jawab ke sponsor-sponsor, atau kalau bahasanya kan patron klien kan. Oligarki ini nggak pernah dibahas gitu.